buka majelis hadis, Quran dan fikih. Campur ya. Tapi kita buka sekarang, Ustaz, apakah seandainya kami ngaji Al-Quran yang terbata-bata itu dapat dosa atau pahala? Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala. Kalau Aisyah salah, yang benar Aisyah. Aisyah. Apa arti Aisyah? Aish, kehidupan. Aisyah Umayyah itu pipi yang kemerah-merahan. Jadi ada makna Aisyah itu kehidupan, kalau Umayyah keindahan. Digabungkan kehidupan yang penuh dengan keindahan. Jadi Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dalam keadaan gadis. Jadi Nabi Muhammad banyak menikahi para ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ngaji Quran, dia hebat tajwid, tahsin, tadabbur, paham. Mereka bersama malaikat yang paling mulia. Ustaz, jangan seandainya Anda belajar Quran, tapi ada kesalahan ketika membaca Al-Quran, selama masih ada guru, maka tidak berdosa. Lahu ajran, dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala kebaikan. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah matikan kita sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal. Dan kita bahas sekarang ada hadis tentang Nabi Muhammad baca apa sebelum tidur. Ustaz, banyak. Salah satu, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wa sampai la yukallifullahu nafsan illa. Yang paling penting Rasulullah SAW kana Rasulullah idza awa ila firashihi kull laila wa nafatha fima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi Muhammad sebelum tidur pasti membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Ustaz, anak capek ngatam Quran. Ustaz, kalau lagi sakit plus capek, maka cukup diwakilkan Al-Ikhlas 3 kali. Anak bingung Ustaz, Al-Ikhlas malam idza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali. Ustaz, kok ini terus atau Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal, boleh 4 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dibedakan ingat kan? Duren versi asli dengan sehari roti isi duren. Sama-sama duren tapi berbeda rasa. Allahu a'lam bishawab. Jadi Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang masih baca qul harap berbeda. Kalau qul katakanlah. Mustaqim, ada imam. Ihdinas siratal mustaqim. Salah jari. Kalau penghafal Quran itu ada namanya salah jari, salah besar. Mustaqim salah. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika ada huruf yaitu hadirin jamaah fa'ajin dan seluruhnya, tak boleh mustaqim, tak boleh. Tak boleh ditahan, dia mengalir. Ihdinas siratal mustaqim. Dari awal basmalah tak boleh ditekan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Panjangnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah panjang atau yang paling pendek? Dari mana Ustaz? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup langsung Al-Fatihah boleh. Atau dari wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi hanifan. Contoh lagi doa qunut Allahumma hadina fiman. Ustaz panjangnya cukup dengan doa satu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh? Boleh. Atau yang lebih pendek lagi Allahumma hadina fiman hadait. Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Cuman tadilah dikata makmum diakal ini. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh membaca doa kunut. Ketika kunut lupa maka tidak perlu sujud sahwi. Nah sampai sini. Tapi kalau sujud lupa maka wajib untuk sujud sahwi. Ustaz, aku baca sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Anda ada apa Ustaz? Cukup dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu a'lam. Kemudian hadis ke-12, hadis tentang kita akan bahas afdal salat sunnah di rumah atau di masjid. Nah, hadis ini. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Boleh tak kita korban sapi betina? Boleh? Diusahakan anak, diusahakan. Kalau tidak boleh. Ustaz kekah, contoh di kekah. Banyak kejadian sekarang nak kekah. Anak punya anak perempuan dan laki-laki. Anak kekah ke laki-laki dulu harus dengan 2 kambing atau 1 cukup. Ada yang mengatakan wajib Ustaz. Kita harus tahu hukum akikah itu adalah sunnah muakkad. Dan Pak Haji minimal kalau cowok itu siko, yang bagus 2, tapi kalau tidak bisa cukup siko. Jadi keka untuk cowok cukup dengan kambing siko, boleh, boleh. Kalau cewek siko. Dan hukum akikah adalah sunnah muakkad, sama kayak kurban. Turuan kurban atau keka tergantung. Kalau masih jauh Idul Adha maka disunnahkan untuk mengakikah. Kalau sudah dekat Idul Adha maka disunahkan untuk kurban. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita bahas sekarang. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumahmu maqabir, kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Ustaz, fal afdal mana? Kami sholat sunnah di masjid atau kami sholat sunnah di rumah? Kira-kira ibu-ibunya mana? Afdal sunnah di masjid atau di rumah? Di rumah. Jadi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri afdal di mana? Di rumah. Jadi kalau untuk Idul Fitri biar Pak Haji dia kalau di rumah. Lepas sekarang Nabi Muhammad SAW hadis ini ada kekhususan. Memang afdal sholat sunnah itu di rumah. Tapi contoh sholat duha, sholat tahajud itu di rumah. Tapi ketika yang sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat gerhana, apalagi sholat Idul Adha, maka istisqa maka boleh untuk dianjurkan untuk sholat berjamaah di musola atau di masjid. Ustaz, apa beda musola dengan masjid? Apa kita gimana? Kalau musola artinya tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud, lain artinya. Dalam fikih boleh sholat Jumat kita di masjid tapi tidak di musola. Kenapa Ustaz? Karena masjid itu mencakup. Kesepakatan juga oleh para ulama, Ibnu
Indonesia, maka diutamakan untuk di masjid. Kecuali kalau ancur kalau masjid, maka boleh dilanggar atau di musola yang dijadikan sebagai masjid. Jadi afdal mana Ustaz? Tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau sunnah tahiyatul masjid tak bisa sholat di rumah. Tahiyatul bait juga tak boleh. Sholat tahiyatul masjid harus dilakukan di masjid. Ustaz, ada sekarang ini sholat ba'diyah asar. Aduh? Dan kita akan bahas lagi. Ba'diyah asar atau ba'diyah subuh dah. Hadis 13. Nah, ini hadis yang bagus ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi rak'atayn al-fajr qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu. Ustaz, kami salat subuh ini ngantuk. Maka salat subuh ada sunnah qabliyah. Ada salat sunnah rawatib. Ustaz, apa rawatib itu? Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah itu qabla sebelum, kalau ba'diyah ba'da setelah. Kita bahas sekarang. Subuh ada qabliyah. Atau berapa rakaat? 7. 2 atau 3? 2, sepakat 2 ya. Kemudian zuhur ada berapa? Ada 4. Ba'diyah zuhur ada berapa? 2. Asar, nah ini khilaf ulama, ada yang mengatakan atau dan ada yang mengatakan tidak ada. Kita anggap pakai tidak biasa, kaum biasa. Ada cuma dalam hadis tidak disebut, hadis yang sahih. Kemudian ba'diyah asar ada beda? Tidak ada. Yang sholat sunnah ba'diyah asar atau ba'diyah subuh tidak diperbolehkan. Kemudian sholat sunnah qabliyah maghrib. Ada khilaf lagi ulama, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Qabliyah isya berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi di sini mengatakan dalam hadis yang sahih ini ada 12 rawatib, 12 rakaat. 2 rakaat di awal subuh, di qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat di ba'da subuh. 2 rakaat lagi di ba'da maghrib dan 2 rakaat lagi di ba'da isya. Duluan tarawih atau witir diusahakan dia tarawih karena witir itu untuk penutup. Jadi kalau tarawih di rumah boleh, di masjid pun juga boleh. Jangan dikatakan bapak itu belajar agama kok tak berasa di masjid. Jadi bisa jadi dia sibuk. Karena tarawih itu tidak wajib tapi sunnah Allah wa'ala. Sampai sini ada pertanyaan? Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya Ustaz ya, kalau aku benar jawaban itu aku sangat ya kita aku nembak baik kan. Nah, saya sebelum berangkat menaikkan badai, jadi sering kami melaksanakan di sini kita ini kan sholat sunnah apa sebelum maghrib ya. Iya, 2 rakaat. Jadi di sana itu biasa memang sudah ada banyak yang suka berujuk maghrib itu kan. Kalau dia tahiyat masjid kan kalau belajar dengan bawa kan. Ada nanya, berilmu itu kan. Malah MPD aja katanya Pak. Ini ada tidak katanya sholat sunat sebelum maghrib. Jak macam ini. Ada maksud jauh kan? Salah ada jauh itu. Karena tidak jauh, tidak ada mak kan maksudnya. Ya. Apalagi kita tuh membeo kan ya. Iya. Nah bapak nanti ilmu kan namanya. Ujarku tidak termasuk yang namanya masyarakat. Yang ini sholat sunat memang ilmu akad ya. Jadi tidak namanya dianjurkan itu. Tapi Nabi ada hadis kalau kamu mau kata hadis kalau kamu mau silakan kerjakan. Aku jawab, dia dulu. Itu lagi Muhammad teruskan. Nah, itu benar. Tapi menjelaskan sholat sunnah
Qobliyah maghrib ini memang ghairu muakkad. Ya. Jadi bapak ibu-ibu lihat, kalau kita di Mekah ya harus dilakukan. Tapi kalau di Indonesia, ini benar jawabannya. Di Indonesia disarankan tidak perlu dilakukan. Karena kenapa? Masjid dan musola rata-rata amma umumnya tidak mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Karena pusat karena maghrib itu singkat, cuma sejam. Jadi sangat afdol. Jawabannya sudah benar. Tapi sangat afdol kalau di Indonesia lebih baik lihat situasi dan kondisi. Itu benar jawabannya tadi. Itu sudah bagus. Jadi kalau mau kata Nabi, Ya, kalau mau dikerjakan. kena kumpul aja. Nah, itu benar. Jadi itu bagus. Ada lagi apa Pak? Insya Allah. Hah? Tuntunannya, Nah, itu tuh bisa dikerjakan atau enggak gitu ya. Jadi Tuntunannya? enggak dikerjakan ya. Jadi dia maghrib itu enggak ada gitu ya. nah, Sudah itu titik. Jangan Baktiyah. Ya, dia Qobliyah. ya. Jadi kalau dia maghrib kan enggak ada. Ya, enggak titik, enggak ada. Jangan asal mau jangan. Qobliyah maghrib. Iya. Nah, qobliyah maghrib itu ada Bapak? Ada. Ya, ada. Kemudian maghrib ada. Tadi yang tadi enggak tadi ya yang ada kan maghrib. Qobliyah maghrib ada, tapi ghairu muakkad, tidak ditekankan, tidak dianjurkan. Ya, jadi berarti kan enggak ada. Ya, diusahakan kalau udah Berarti ini kalau yang enggak ada, enggak ada. Ya. Ada gitu. Nah, itu bahas sekarang ya, sedikit. Qobliyah dan ba'diyah ini ada khilaf ulama seperti darah. Bapak-bapak nakut darah nyamuk di dalam sholat batal apa tidak? Jelaskan. Sepakat ulama kalau darah ini sebesar logam maka ini membatalkan sholat. Tapi kalau darahnya sekecil nyamuk tidak membatalkan sholat. Itu bahas darah dulu sih tadi. Kemudian Ustaz, tapi itu cuma ulama, banyak ulama. Anak pribadi mengatakan, anak pendapat dewa, yang sedikit ulama mengatakan darah tidak membatalkan sholat karena pernah sahabat Nabi Muhammad dalam perang dipanah dan dia berdarah-darah, panah sekali masih sholat, 2 kali masih sholat, 3 kali masih sholat, dan inilah disebut dengan ilmu fikih. Apa fikih? Pemahaman, perbedaan, khilaf dan perbedaan akan ditemukan dalam fikih. Alasan Ustaz mengambil Al-Quran hadis, kalau Al-Quran hadis ini akan menjelaskan tentang bahasa Arab, tentang fikih, tentang balaghah dan sejarah. Begitu baik lagi sekarang, qobliyah maghrib itu dalam sahih tidak disebutkan. Kenapa Ustaz disebutkan? Karena ini bukan sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau dikerjakan tidak masalah. Galak payu tidak galak sudah. Tapi memang yang paling sunnah muakkadah itu adalah ba'diyah maghrib. Itu bagus. Memang sangat dianjurkan ba'diyah maghrib. Bagus. Barakallahu fiik. Bagus. Ada lagi? Antri. Waalaikumsalam. Oke. Balasan apa untuk orang yang meninggalkan asar? Gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sengaja sholat asar maka gugur seluruh amalan. Maka ulama pendapat wal asri, apa artinya asar? Demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar, sehingga setelah asar itu sampai maghrib tidak ada sholat yang dikhususkan. Jadi kalau orang sufi, orang tasawuf biasa mereka membahas zikir-zikir itu, termasuk kalau nak buka bagus zikir dari jam 5 sampai maghrib. Atau sebelum subuh bagus. Maka orang sufi biasa hobi untuk menyendiri. Tapi ingat, sufi itu harus dengan ilmu, harus ada syariat. Jadi zikir boleh zikir, tapi kalau meninggalkan pekerjaan itu
Jazakumullah. Ada kafir itu bahkan. Nah, kalau sengaja dengan sengaja, ada kafir zanni, ada kafir. Ingat apa? Nabi Muhammad mengatakan, ingat, ada orang kafir zanni. Ya, arti kafir itu apa? Ini mingguan dulu ya. Bahaya orang luar tiap tanya. Saat dia kafir kalau kan? Ada kafir zanni. Apa kafir zanni? Kafir yang bukan ini masih Islam, tapi kafir perbuatan. Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja bisa jadi dihukumi kafir perbuatan, tapi tetap harus disolatkan kalau dia meninggal. Yang kafir benar-benar bilhaq dengan benar kalau dia murtad. Ada kafir zanni dan ada kafir bilhaq benar-benar. Jadi kafir itu apa? Kafir menutup diri. Kalau ada buku ada cover, apa cover ditutup dan terbuka. Jadi benar Pak Edi. Ada kafir zanni dan ada kafir bilhaq. Allahu a'lam. Siapa ini? Ini tadi? Oh ini ya. Nah, kalau kita kelapan subuh masuk langsung imam, kemudian di belakang nggak apa-apa. Oh, imam sudah imam ini. Itu nak qobliyah. Qobliyahnya jadi niatnya. Sebagian ulama mengatakan tak usah diqadha niatnya, tapi yang pribadi mengatakan ini diqadha. Usolli fardhu subhi qadhaan billahi ta'ala. Tapi kalau tak pakai qadhaan juga dengan niat qadha cukup dia. Jadi memang kalau misalnya itu boleh. Tapi saya pribadi jangan mengajarkan di masjid. Kecuali musola ini kan belajar, tahu. Tapi kalau di masjid ini ngerti akal ini. Jadi kita harus lihat situasi dan boleh. Nabi Muhammad SAW pernah dia meninggalkan ba'diyah zuhur karena lagi ngobrol dan dikerjakan di ba'diyah asar. Boleh. Tapi dengan niat qadhaan. Boleh. Bahkan sholat subuh kalau kesiangan di jam 11 maka tutuplah dan matikan lampu usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Boleh. Cek subuh. Cuman kalau dikata mendak gila lolong. Jadi bagus Bapak. Boleh cuman lihat situasi dan jazakumullah khairan. Ya. Dua. Ada tadi cek dan disampaikan oleh Ustaz Khalid masalah mana? Ada hadis Rasulullah SAW memang boleh dikerjakan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi yang muakkad yang dianjurkan memang itu adalah 4 rakaat. Ini soal subuh. Tapi 2 boleh, 4 boleh. Sikok boleh, karena itu bukan witir. Jadi 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan tidak ada yang membatasi. Ada yang 6 rakaat, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan ikuti pendapat ulama yang jumhur. Apa itu jumhur? Jumhur itu kesepakatan banyak ulama. Apa itu ulama? Orang yang berilmu. Masuk ilmu di sini bukan ilmu matematika, tapi ilmu agama. Inna dina yusrun fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jazakumullah khairan. Lanjut atau lanjut lagi? Seumpama timer iqamah sisa 3 menit Ustaz. Yang didulukan itu tahiyatul masjid atau qobliyah? Oh ya, nak Pak Haji yang ini ya. Baik. Baru lihat ada yang 2 kali sudah ya. Baik, tahiyatul masjid atau qobliyah? Iya. Ada khilaf lagi. Jadi kalau fikih itu tak berarti dengan khilaf. Beda khilaf kita ini beda kalau khilaf kita ini usul. Kalau fikih khilaf ada khilafiyah perbedaan. Lebih utama tahiyatul masjid atau qobliyah. Memang banyak ulama mengatakan ada khilaf ya. Ulama kalau jumhur mengatakan itu tahiyatul masjid baik cukup. Karena tahiyatul masjid tadi akan mewakili qobliyah. Tapi kalau anak pribadi mengatakan, teman Ustaz, tergantung gitu. Nak qobliyah boleh, nak tahiyat boleh. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tahiyatul masjid sudah mencakup qobliyah. Tadi. Jadi boleh Ustaz? Boleh. Ustaz. Mana? Kok kata aku kiri? Nabi itu kadang-kadang baca doa kunut ya. Kadang-kadang tidak. Kalau dia baca doa kunut selalu doa kunut najilah.
Nasi. Kami ini tiap hari dapat Nazilah ini atas. Di mana Pak Ustaz? Nazilah itu bukan laknat ya. Kalau pasti Nazilah tadi itu. Ya. Kami ini tidak pernah Nazilah sih. Tak usah buat Nazilah itu bisa nutup melaknat orang-orang kafir. Nazilah ya. Jadi ada pribadi mengatakan kunut yang kita ini cukup dengan doa yang kebaikan keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Boleh. Cuma jangan dipakai satu wajib, ayo yang penting ya, gantung buah, tak gila lolong. Jangan ya, tapi boleh. Kunut Nazilah itu boleh untuk melaknat orang-orang Israel. Ustaz Abu Somad di sana. Anda lihat kunut Nazilah melaknat orang-orang Israel yang membantai genosida Palestina. Jadi boleh. Tapi Nabi mengatakan kalau kita di Indonesia jangan pakai kunut Nazilah ya. Kita pakai kunut yang biasa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sudah, tapi kalau udah hafal maka cukup aja lah. Rabbana atina fid dunya hasanah Allahu a'lam bissawab. Jelas tak? Pernah dengar tapi aku udah ingat agak malas. Itu dari masalah yang kopiah sama tahiyatul masjid. Kalau di waktu itu cuma sudah dapat satu. Nah, ada yang pernah aku terima itu tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 4 kali. Jadi kita enggak kan ya. Tadi kopiah tadi. Nah, mana itu? Jangan lupa tadi salat tadi sedikit. Qobliyah tadi atau tahiyatul masjid ada beberapa ulama mengatakan yang paling afdal tadi qobliyah masjid itu diutamakan daripada tahiyatul masjid. Jadi ketika kita qobliyah itu sebenarnya sudah mencakup dengan tahiyatul masjid balikan tadi. Nah ini kemudian al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz boleh tak kira-kira diganti? Karena dia mengatakan memang dalam kitab Hidayatul Hidayat dari kitab Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dari Hujjatul Islam mengatakan memang boleh diganti dengan al-baqiyatus shalihat. Itu benar. Tapi memang afdalnya itu sholat. Sudah sampai sini? Baik. Masya Allah. Amalan? Amalan apakah ya? Nampak dalam sholat. Maksud nampak? Nampak dalam sholat. Itu bahas sunnah ya mungkin ya singkatnya. Banyak sunnah sholat sunnah itu bahkan sholat sunnah boleh dilakukan dalam berkendara. Nabi Muhammad SAW pernah sholat sunnah di atas unta dan baca surah Al-Fatih. Boleh inna fatahna laka fathhan mubina. Jadi banyak sunnahnya. Nabi tadi mengatakan sholat sunnah itu lebih afdal dikerjakan dengan berdiri. Tapi sholat sunnah tidak boleh diucapkan dengan besar, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ini mungkin ya, sebelum kita lanjut lagi. Ada kejadian anak-anak Win biasanya. Mereka sholat, Pak Haji imam. Tiba-tiba anak Pak Haji datang, nepuk Pak Haji. Pak, bukan dikocok ya. Malah Pak Haji, bukan dikocok, dipak. Nak imaman. Pak Haji niat sholat sunnah. Anak Pak Haji niat sholat wajib. Cak Ustaz, apa kita batal ke besok kita? Tidak? Atau batal kira-kira? Bahasa. Yang pendapat memang tidak sah dari hadis Nabi SAW. Jadi boleh Pak Haji tidak membatalkan sholat. Niat tetap sunnah dan anak Pak Haji tetap fardu boleh. Tapi harus diomongin tadi anak sunnah tak usah. Jadi boleh kalau misalnya macam itu tidak dipermasalahkan. Jadi kalau kita nak sholat sunnah tidak harus menepuk balik. Kita mengatakan anak yang imaman, dia ngerti maka sudah bisa kita imaman dengan orang yang menepuk. Boleh Ustaz? Boleh. Ya sampai sini? Baik, lanjut ya. Terus ya. Ustaz, tadi yang mana tadi yang utama tadi kuliah apa? Iya, kuliah. Baik. Apa lagi? Nah, itu buku emang tadi. 14 ya. إذا سمعتم نباح الكلاب ونحيق الحمير من الليل فتعوذوا
Kalau keledai itu mirip kuda. Kalau kedelai yang galak kemakan lah, beda itu kedelai. Jadi 10 urut suara inna ankal aswat ila sawtul hamid. Itu adalah suara keledai. Dan kalau ada suara anjing atau keledai di malam hari, maka ini fa inna unna yarawna ma law tarawna. Mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak jin, maka itu malaikat. Apalagi Ustaz, ayam yang berkokok di malam hari dekat subuh. 2 kemungkinan, mendak jin, 3 mendak jin malaikat, yang ketiga maling. Jadi kemungkinan, jadi harus lihat situasi. Kalau ayam nak kok itu bukan lagi malaikat, itu maling. Jadi harus dipahami. Jadi pahami hadis tidak boleh harus dengan teks, harus dengan guru. Orang yang belajar tanpa guru sesungguhnya mereka belajar dengan setan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita bahas lagi kalau bersuci dengan anjing Ustaz. Cara kami bersuci dengan anjing. Berapa basuhan? 7 marot ya, 7. 6 kali dengan air, sekali dengan tanah. Tapi Ustaz kalau kami tidak ada air, cukup dengan tayamum boleh. Tapi kalau terdesak itu. Jadi kalau anjing itu kita bahas satu kan. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan seluruh jilatan anjing, badan anjing itu adalah najis. Kalau Maliki cuma lidahnya. Kalau Syafi'i mengatakan anjing itu mandi dengan lidah dan seluruh badan adalah najis. Maka najis kalau kita megang anjing. Ustaz boleh tak kali melihara anjing dalam rumah? Boleh, tapi bukan di rumah kita atau halaman. Ada tempat khusus yang tempat ini tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ada batu tak dimasuki. Ada apa lagi Ustaz? Ada lukisan. Nah, lukisan kalau foto kita macam mana? Boleh tidak? Oh, boleh. Kalau lukisan yang dimaksud itu adalah lukisan hewan. Anjing kah, macan bertatu, boleh tu. Yang boleh sebenarnya pemandangan gunung boleh. Jadi ada orang mengatakan Ustaz yang haram itu ada mengatakan foto kita ni haram. Macam mana foto itu susah? Tidak ada yang mengharamkan. Ingat, Nabi Muhammad mengharamkan dulu karena kenapa Ustaz? Karena zaman itu banyak sembah-sembahan berhala, Lata dan Uzza, banyaknya. Jadi sekarang boleh, tapi bukan yang binatang, tapi pemandangan gunung kah, sungai kah boleh, tapi tidak untuk teman binatang atau makhluk hidup. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau foto tidak haram, karena video ini ribuan foto. Jadi boleh Ustaz? Boleh. Allahu a'lam. Ada lagi di sini? Kalau malam binatang mana? Kalau malam binatang, Pagi ya maksudnya itu. pala rusa. Yang pala rusa, pala binatang ini bertanya. Kalau lukisan beda boleh. Kepala karena malaikat tak akan masuk dengan melihat pemandangan yang jelas di sini ada makhluk hidup. Binatang. Ya, jadi malaikat maut masuk, dan nanti akali malaikat maut masih masuk pula malaikat maut. Jadi boleh Ustaz? Tak boleh. Pala rusa tak boleh. Tapi kalau museum akan tidak masalah. Karena ingat agama kita di Indonesia ini bukan hanya Islam, tapi banyak ada ilmu toleransi. Allah Akbar. Lanjut. Jadi gini, kesimpulannya yang lebih panjang itu foto atau lukisan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Boleh. Benar itu Pak. Diperjelas lagi ya. Kalau gini, seperti wayang, kan? Hah? Wayang. Wayang. Itu kan kalau menurut apa kan? Itu mana? Wayang ya. Baik. Ada lukisan wayang kita panjang kan? Wayang. Selama ini bukan patung atau bukan lukisan. Anak pribadi mengatakan macam itu. Rasulullah dulu mengharamkan ini. Ibu ya, Rasul mengharamkan dulu gambar karena memang banyak di zaman itu terjadi berhala. Sedikit-sedikit gambar jadikan patung. Di zaman sekarang kalau kita lagi yakin dan ini bukan untuk pajak, bukan untuk sembahan kita dan yakin tak musyrik, tidak masalah.
Tapi kalau yang macam-macam ya, macan, binatang, jelas makhluk hidup, aku jangan. Yang makhluk hidup kecuali pemandangan. Allahu a'lam. Kalau laki-laki sholat pakai kaos kaki. Laki-laki sama kita sekali. Iya, Ustaz Jadul ini. Oke. Kecuali sakit, tapi dia biasa pakai kaos kaki, katanya jawabannya jadi. Baik, kaos kaki, orang yang sholat pakai kaos kaki itu boleh apa tidak? Anak pribadi mengatakan kalau bisa lepas, tapi ada ulama yang memang pakai kaos kaki boleh, tidak masalah, tetap sah. Kecuali kalau ini apa namanya? Nah, sal. Kalau itu sal ini dilepas jadikan tempat sejadah, itu ini maka tetap sah. Tapi kalau dipakai tertutup di sini maka tidak sah sholatnya. Jadi boleh sah? Boleh. Tapi ingat kaos kakinya itu yang bersih, bukan yang buruk ya, bukan yang bau, yang 7 minggu udah cuci, Baik, ada lagi? Ya. Ustaz, kan seumpama kalau cowok kan tidak boleh cara pendek misalkan. Ya. Umpama kalau dia ke masjid darurat tak ada kain, ada yang kena Oh ya, menyerupai kan? Bawa aja weh. bawa aja weh. Tapi kan tak boleh menyerupai wanita kan? Tapi kain cewek. Laki-laki atau perempuan yang menyerupai tasyahud. Tapi Ustaz, kalau kami tidak hati lagi, itu pikir dulu tapi kalau tidak hati lagi sudah tidak masalah. Bahkan ada kejadian, ini mau mengerti ilmu agama, dia mengerti ilmu agama, dia cuma itu sarung cowok itu bapak ingat, aurat cowok hanya dengan pusar sampai di atas lutut. Jadi kalau Mas nak pakai sarung sholat di atas pusar dan di bawah lutut boleh sah, cuman jika dua mendapatkan kilo dulu bisa. Tapi kalau situasi kayak tadi, saya kira masuk ke masjid, tak katanya. Ya boleh. Berarti bisa. Cuma jangan dilihat bohong ya. Jangan dilihat bahaya zina. Untuk orang yang selain. Selanjutnya, terakhir hadis tentang tidak ada dosa bagi 3 golongan. Dibahas. Rufi'al qalam an thalath. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang 3. Siapa itu? Amin naim hatta yastayqin. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis safi hatta yaqin. Anak laki-laki yang sampai dia balik. Dan sekarang Ustaz, boleh enggak orang yang belum balik memimpin imam sholat? Boleh tidak? Orang yang masih kecil, umur 10 tahun, belum mimpi basah, belum balik untuk mengimami sholat, boleh Ustaz kira-kira? Ulama mengatakan memang afdalnya jangan. Tapi kalau misalnya dia mengerti lebih paham, boleh, asalkan dia mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Bisa membedakan kotoran, BAB, BAK, minuman, terutama duit 100.000. Ya, harus sunat ya. Harus sunat. Jadi apa benar? Jadi boleh kalau dia sudah sunat juga. Nah, jadi kedua mumayyiz. Iso yang ketiga dia paham akan ilmu tajwid, ilmu fikih dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Jadi boleh Ustaz? Boleh. Nah ini calon Ustaz, amin naim hatta yastayqin. Orang yang tidur tidak dosa. Atau orang yang mumbar aurat. Coba Ustaz. Ada wanita yang berwudu sengaja rambutnya dikeluarkan. Dengan sengaja. Dia sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Maka ini jadi dosa jariyah. Kecuali kalau dia bertaubat. Kalau HP ini hati-hati, file-file di HP ini itu permanen ini ya, hati-hati. Karena bisa dilacak. Asalnya di sini yang ada foto itu tidak terlibat dulu. Kalau bisa dihapus, dihapus. Tapi kalau tidak bisa, tidak dipermasalahkan. Cukup taubat sama Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Habis ini terakhir pertanyaan.
yang melihara anjing sebetulnya tidak berdosa. Contohnya polisi yang sekarang berada di Sumatera, di Padang, di Aceh, di Medan, maka ini boleh melihara anjing dan tidak berdosa. Menyentuh anjing itu bapak itu bukan dosa, tapi najis. Beda ya antara dosa dengan najis. Kalau dosa itu akan dibalas di akhirat, dalam tobat. Kalau najis harus disucikan. Tapi kalau akibat dia memelihara di rumah, malaikat tidak akan masuk di pintu rumah, di pintu dia tetap cukup. Malaikat selama anjing. Tapi Ustaz Cak, kalau kejadian di polisi Medan itu untuk bekerja, maka tidak dipermasalahkan tergantung situasi dan kondisi. Ada lagi bagaimana? Lagi Pak Ustaz. Ini yang memang zaman sekarang banyak ini. Kalau nge-share di WA oleh aku, perempuan yang tidak anorak itu diterbuka aurat Pak. Coba sekarang ya. Ibu, ini banyak khilaf. Apa tadi sih? Khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau bisa jangan. Nah, tapi ingat ada Profesor Quraisy Shihab yang punya tafsir namanya Al-Misbah. Yang dia mengatakan, maaf sebelum itu ada perbedaan. Jilbab ini yang sedikit taif. Jilbab itu bukan bagian dari bukan keharusan. Makanya anaknya Najwa sehat tidak berjilbab. Tapi ini emang yang lemah. Tidak kita ikutin. Ali mengatakan kalau bisa jangan. Tapi kalau misalnya tidak baca lagi, selama masih pakaian yang sopan, ada orang Kristen. Putus satu kita masukin WA. Jangan Ustaz, ini kan cewek. Selama pakaian sopan tadi, tidak sampai rok mini. Cuma macam ini kira-kira, anggota wudhu lah kira-kira. Masih kelihatan, maka boleh bisa. Tapi ala kebaiknya ditutupin bagian-bagian yang agak kurang sopan. Dan stiker kayak hari ini mengatakan jangan, tapi kalau dia masih pakai pakaian sopan di atas wudhu lah, anggota wudhu, maka tidak dipermasalahkan. Kecuali kalau dia orang Islam. Orang Islam sangat dianjurkan untuk menutup aurat. Walaupun Profesor Quraisy mengatakan jilbab itu bukan dari aurat, tidak wajib. Tapi sepakat ulama mengatakan ini ya, jilbab dan seluruh aurat perempuan itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan muka. Allahu a'lam bishawab. Kita minta ampun. Karena yang masalah yang aurat ini kan kebanyakan ditutup awal yang jalan. Nah sekarang lanang itu ada batas aurat juga kan? Ada batas ini. Nah yang misalnya itu kalau dulu kan kalau olahraga celana pendek, nah itu termasuk itu melihatkan awal kita lah di foto-foto di Aurat tetaplah aurat sekalipun di sosial media atau dunia nyata. Nah untuk yang lanang, yang lanang itu berarti itu tidak boleh Tidak boleh sih. Tapi dia tadi kalau misalnya aurat lanang itu sama kira-kira dari kalau misalnya olahraga celana pendek itu memang tidak boleh kecuali kalau cowok galau. Pertanyaan sekarang yang di kontak kita ini ada ibu-ibu, ada gadis, ada jadi jangan, kalau itu jangan, karena bukan gitu ya. Banyak seorang wanita yang gadis atau non gadis atau yang lain sebagainya. Jadi Nabi mengatakan kalau bisa olahraga jangan pakai pakaian yang pendek. Anak udah olahraga coba aja. Naik sepeda, habis jogging naik sepeda, tapi pakai pakaian yang nutup aurat. Karena pun itu adalah kewajiban untuk orang yang taat Allah. Mungkin dua lagi terakhir ada. Terakhir penutup. Masalah sholat tarawih masjid. Oh tarawih. Kalau sholat tarawih itu di musola masjid, tapi meeting di rumah boleh tidak? Hah?
bikin di rumah, tapi sebagai Oh, sholat? Witirnya di rumah, tarawih di masjid. Oh, Witirnya di rumah. terakhir. Sholat tarawih di masjid. Tapi witir di rumah boleh? Boleh. Tapi ingatnya lagi, memang afdal witir itu dikerjakan setelah isya. Nah, kalau Ramadan isya, tarawih dan witir. Witir itu ganjil boleh 1, 3 sampai 11 rakaat. Tapi yang kita lakukan hanya 3 rakaat. Allah. Cukup sampai sini? Tidak ada lagi Bapak Ibu. Siapa lagi? Ah, boleh. Oh, boleh. Oh, Masya Allah. Cukup ya? Barakallahu fikum. Akhir kalam. Tahfadz bil Quran.